Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya dari Prodi MJP Manajemen Perkebunan, jurusan Teknologi Pertanian kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan tentang pemupukan. Pemupukan yang kita bahas ialah tentang pemupukan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit merupakan suatu kegiatan yang utama dalam proses pemeliharaan tanaman kelapa sawit untuk menunjang pertumbuhan akar batang, daun, dan pohon sawit. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah dari memperbaiki keadaan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, baik pupuk organik maupun non-organik. Adapun permasalahan pupuk yang sering terjadi dan saya sebagai manajer akan memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Yang pertama, dosis pemupukan. Seringkali dosis pemupukan yang diberikan pada tanaman tidak maksimal. Dalam aktivitas pemupukan yang dilaksanakan tidak sesuai rekomendasi yang seharusnya diimplementasikan di lapangan. Saya sebagai seorang manajer akan mengerahkan langsung kepada mandor pemupukan terkait permasalahan tentang dosis pemupukan, di mana seharusnya untuk dosis pupuk untuk IM, untuk pupuk urea atau 2 kilo dalam waktu 1 tahun sebesar 1,775 kg per tahun. MOP sebanyak 5 kg pertumbuhan dan G seri 1,25 per tahun. Ini merupakan dosis yang umum digunakan. Yang kedua, jenis pupuk. Di sini jenis pupuk yang sering digunakan haruslah standar atau pupuk yang direkomendasikan di sini. Saya sebagai seorang manajer, saya merekomendasikan 2 macam pupuk, yaitu pupuk organik dan pupuk non-organik. Pupuk organik adalah pupuk yang mengandung bahan kimia. Di sini saya merekomendasikan sedikit untuk pupuk organik adalah pupuk BioBOS. Pupuk BioBOS adalah pupuk yang dapat meningkatkan hasil panen. Dan untuk yang B, non-organik, pupuk non-organik adalah pupuk yang kandungan bahan kimianya besar. Saya seorang manajer merekomendasikan untuk menggunakan pupuk urea, MOP, dan Kiseret. Ini merupakan pupuk yang secara umum digunakan. Yang ketiga, rotasi pemupukan. Saya sebagai seorang manajer, untuk rotasi pemupukannya, saya rekomendasikan selama setahun pemupukan dilaksanakan sebanyak 2 kali. 6 bulan secara dilaksanakan kegiatan pemupukannya. Yang keempat adalah teknis pemupukan atau pengaplikasian pupuk di lapangan harus benar-benar diperhatikan. Adapun cara pemupukan yang diterapkan di perusahaan saya itu yang pertama pemeliharaan piringan, pembersihan piringan. Adapun cara pemupukan yang diterapkan di perusahaan saya yaitu pembersihan piringan. Langkah awal adalah membersihkan piringan dari rerumputan dan alang-alang. Hal ini dilakukan agar pupuk yang ditebar tidak terhalang oleh rumput. Yang kedua, tabur pupuk. Menaburkan pupuk dilakukan dengan merata dan melingkar pada pinggiran piringan dan
berjarak 0,5 mm 0,5 meter dari tanaman muda. Pupuk yang berbentuk ramah, baiklah, berikutnya yang C, pupuk berbentuk ramah. Usahakan agar pupuk yang ditebar sudah berbentuk ramah, tidak dalam bentuk gumpalan-gumpalan. Apabila dalam bentuk gumpalan, dianjurkan untuk menghancurkan terlebih dahulu. Yang digunakan takaran dosis. Agar pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman, sebaiknya Anda gunakan takaran dosis yang dianjurkan pada saat pengaplikasiannya di lapangan. Pemberian pupuk yang tepat memungkinkan sawit dapat tumbuh dengan baik. Ini adalah beberapa terobosan yang saya lakukan demi mengatasi masalah pemupukan untuk meningkatkan produktivitas panen. Ini adalah beberapa terobosan yang saya lakukan demi mengatasi masalah pemupukan yang tidak efektif. Ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas panen. Baiklah, saya Rio, sampai sini penjelasan tentang pemupukan dari perkebunan kelapa sawit. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.